Bab 1803. Pengikut Dewa Iblis. Sekarang setiap kali ada berita keluar, semuanya menyudutkan Nathan Clark, semakin meningkatkan konflik yang ada. Inilah hasil yang diinginkan kekuatan Pulau Leste. Mendorong Nathan Clark ke dalam situasi putus asa. Agar dia melawan, berseteru dengan Dewan Angkasa dan dunia bela diri Neslandia. Tidak peduli siapa yang menang, mereka semua akan menuai keuntungan. Hal yang tidak diduga semua orang, terutama orang Pulau Leste dan Dewan Angkasa, adalah para pengikut Dewa Iblis yang dulu, yang juga sekte sesat di mata aliran kekuatan benar. Dalam situasi seperti ini mendorong mereka muncul satu persatu. Pada era Dewa Iblis dahulu kala, mereka mengikuti Dewa Iblis Megam, dan menindas kekuatan benar dan berjaya. Tapi sejak Dewa Iblis tenggelam, mereka disingkirkan oleh kekuatan benar. Klan Seiryu dari Dewan Angkasa, kekuatan besar yang selamat ikut tersudut, bersembunyi dan menjalani kehidupan dalam gelap. Jika bukan karena berita tentang pewaris Dewa Iblis, mungkin mereka akan hidup dalam kegelapan selama sisa hidup mereka. Tidak mungkin berani keluar sedikit pun. Tapi sekarang berbeda, pewaris Dewa Iblis. Bukankah itu berarti kita akan memiliki pemimpin di masa depan? Kita telah lama menunggu hari ini. Jika tidak ada Dewa Iblis, pewaris Dewa Iblis juga tidak masalah. Aku berharap pewaris Dewa Iblis dapat membawa kita membangun kembali kejayaan Dewa Iblis Megam. Pengikut Dewa Iblis yang mendapat dukungan pemimpin baru muncul satu persatu. Mereka ingin mengikuti Nathan Clark. Hal ini di luar dugaan semua orang. Kekuatan Dewa Iblis kuno ini benar-benar muncul satu persatu. Kekuatan mereka jauh melebihi aliran sesat yang telah menjadi pengikut Nathan Clark saat ini. Di bawah kepemimpinan Dewa Iblis Megam terdahulu, mereka dapat bersaing dengan seluruh bela diri Neslandia. Sekarang mereka bersembunyi begitu dalam untuk menghindari Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Cepat sebarkan berita. Siapapun yang berani menyentuh pewaris Dewa Iblis akan menjadi lawan kita. Kita semua akan mengikuti pewaris Dewa Iblis. Begitu berita itu keluar, Neslandia kembali bergolak. Bahkan Nathan Clark tercengang. Apa ini? Sekelompok sekte iblis ingin menjadi pengikutnya. Apa mereka pikir masalah Nathan Clark belum cukup banyak? Masalah sudah sangat banyak. Sekarang mereka datang untuk mengikuti satu persatu. Gerakan besar para pengikut Dewa Iblis semakin menegaskan identitas Nathan Clark sebagai kepala iblis. Kali ini dirinya benar-benar tidak bisa membersihkan diri lagi. Namun, kemunculan para pengikut Dewa Iblis membuat orang Pulau Leste yang merencanakan segalanya semakin bersemangat. Yang mereka inginkan terkabul. Sebelumnya, mereka masih berpikir bahwa Nathan Clark akan bertarung dan menghadapi seluruh Neslandia seorang diri. Tanpa diduga, semua master dari sekte sesat muncul. Ini membuat kekuatan Nathan Clark meningkat pesat. Maka akan lebih efektif untuk menghadapi dunia bela diri Neslandia. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka. Jika kedua kekuatan saling berhadapan, keduanya pasti akan menderita. Selama energi inti dunia bela diri Neslandia terluka parah, ini akan menjadi waktu kebangkitan dunia bela diri Pulau Leste. Dalam beberapa hari, kita akan memulai rencana kedua. Dalam satu nafas, masa depan dunia bela diri Neslandia akan benar-benar hancur. Munculnya pengikut Dewa Iblis menyebabkan kekacauan di segala aspek. Dewan Angkasa dan dunia bela diri Neslandia memanfaatkan hal ini. Apalagi sejak mereka mulai punya alasan untuk menuduh prajurit Fradron. Sudah lihat dampaknya, bukan? Sekarang apa kalian masih berani mengatakan bahwa tidak berpengaruh? Seluruh prajurit Fradron kehilangan kata-kata. Pengikut Dewa Iblis bukanlah Nathan Clark. Mereka mungkin bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Tapi mereka muncul karena Nathan Clark. Semua bencana ini dapat dikaitkan dengan Nathan Clark. Sekarang ancaman dari Nathan Clark hampir sama dengan Dewa Iblis Megam saat itu. Level bahaya Dewa Iblis Megam saat itu adalah level 8. Nathan Clark sekarang level 7. Level ini sama dengan level Dewan Angkasa. Sudah saatnya bagi Dewan Angkasa dan klan Seiryu, Fondasi Pelindung Negara, untuk mengambil tindakan. Sampaikan perintahku. Apapun caranya kita harus bisa menangkap Nathan Clark sebelum dia bersatu dengan pasukan pengikut Dewa Iblis. Seketika,
Master dari dunia bela diri Neslandia diberangkatkan. Bab 1804. Rahasia Nathan Clark terungkap. Meskipun kekuatan bela diri ini menyebut diri mereka sendiri raja, terbiasa dengan kebebasan dan tidak pernah ingin dikekang. Tapi itu karena pengekangan tidak pada tempatnya. Di bawah intervensi kuat dari Dewan Angkasa dan klan Seiryu, banyak kekuatan bela diri kuno harus mendengarkan mereka. Hanya saja kontrol dan intervensi lebih sedikit pada waktu-waktu biasa. Tapi begitu sesuatu terjadi, pasukan bela diri ini harus bertindak dengan patuh jika mendapat perintah dari Dewan Angkasa. Suara perang melawan Nathan Clark terdengar dari seluruh Neslandia. Selain itu, pasukan kuno dari beberapa negara yang berdekatan dengan Neslandia juga memulai peperangan melawan Nathan Clark. Lagi pula, mereka kehilangan banyak kekuatan dalam pertempuran pulau kecil itu. Semua kejahatan dilimpahkan kepada Nathan Clark. Ada gerakan besar terjadi di mana-mana. Segera, orang-orang Pulau Leste mulai memanas-manasi. Mereka memicu serangkaian perselisihan di seluruh Neslandia. Mereka berpura-pura menjadi sekte sesat pengikut Nathan Clark, bertarung dengan pasukan bela diri. Pertarungan muncul di berbagai tempat. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Awalnya, orang-orang merekalah yang berpura-pura menabur perselisihan. Sampai akhirnya, pengikut Dewa Iblis yang sebenarnya juga mulai berperang melawan dunia bela diri Neslandia. Kekuatan, baik dan buruk, bertarung di mana-mana. Orang-orang Pulau Leste yang telah melakukan semua ini diam-diam meninggalkan perang. Bahkan tidak ada yang menyadari keberadaan mereka. Masalah ini semakin membesar. Satu persatu kekuatan kuno perlahan muncul. Satu persatu, kekuatan iblis yang tidak mau kalah dengan dunia bela diri Neslandia juga bangkit. Kedua belah pihak bertarung sengit. Dunia bela diri Neslandia sedang dalam kekacauan. Benar-benar kacau. Sebuah malapetaka akan datang. Orang-orang Pulau Leste sedang duduk santai menyaksikan pertarungan mereka. Sekarang, semua orang tahu, Nathan Clark, mantan Adipati Agung, telah menjadi kepala iblis. Sosok yang diperangi semua orang. Keluarga Andersen dan Pramana juga mengetahui hal ini. Aku akhirnya mengerti, mengapa Nathan Clark seorang biasa, bisa menjadi dewa perang suatu negara, bahkan menjadi Adipati Agung. Ternyata dia adalah pewaris kepala iblis. Teknik yang dia latih semuanya menuntut keberhasilan instan. Mencapai level terbaik dengan cara paling ekstrim dalam waktu singkat. Yaitu betul. Mengapa dia tumbuh bisa begitu cepat? Bukankah itu alasannya? Memilih aliran sesat. Setelah menganalisis, semua orang terpana. Di mata orang biasa, pertumbuhan Nathan Clark yang cepat adalah kecurangan. Bukan cara yang benar. Di mata para pesilat, dia adalah pewaris Dewa Iblis. Kepala iblis masa depan. Sekarang, ini bukan hanya masalah dia. Kita yang tidak berhubungan pun ikut terseret karenanya. Nathan Clark, sialan. Sekarang kita harus menjadi musuh publik Neslandia. Semua orang ingin menangis. Terutama Kirana. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. Hanya dalam satu hari, terjadi perubahan begitu besar. Dia selalu merasa bahwa Nathan Clark memiliki rahasia. Tidak disangka ternyata seperti ini. Pewaris Dewa Iblis. Pantas saja ia tidak bersedia mempercayakan Nana kepada orang lain. Karena ia takut rahasianya akan terbongkar. Bahkan Kirana dan yang lain mengerti mengapa Nathan Clark selama ini tidak menonjolkan diri. Tidak pernah mengungkapkan identitas atau keahliannya di depan keluarganya. Sebelumnya Kirana tidak mengerti. Sekarang semuanya telah jelas. Dia takut identitas sebagai pewaris Dewa Iblis akan terungkap. Ini bukan karena hayalan mereka. Semua yang terungkap sekarang membuat mereka berpikir seperti ini. Mereka semakin yakin bahwa Nana tidak hilang. Tapi Nathan Clark yang menyembunyikannya. Itu karena takut Dewan Angkasa akan mengetahuinya. Sekarang situasi sangat berbahaya. Tak hanya Nathan Clark yang menjadi sasaran kritik publik. Bahkan semua orang yang bersamanya akan hancur. Masa depan Nana pada dasarnya telah hancur. Nathan Clark, aku membencimu sampai mati. Kirana meraung. Yang paling kami khawatirkan sekarang adalah Nana. Dia bersama Nathan Clark. Itu terlalu berbahaya. Saat ini, Nathan Clark dan rombongannya telah kembali ke Anhemia. Paduka, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bersambung.